Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan membahas analisa saham untuk saham perbankan ya. Tiap minggu saya rutin bahas, videonya saya upload ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya tahu selalu saya bahas tiap minggu ya, umumnya ya. Kebanyakan jarang saya tinggal sih, selalu saya bahas ya. Jadi saya akan bahas untuk periode minggu ini tanggal 4 Maret sampai 8 Maret 2024 ya. Jadi minggu yang akan datang ini ya. Saham perbankan saya sharekan langsung untuk chartnya sebentar. Saya siapkan dulu. Sebentar ya. Tadi belum saya ganti tadi sebentar. Sebentar saya upload tabnya dulu karena tadi kena geser. Baik, sebentar saya sharekan. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham eh, BBRI ya, Bank BRI ya. Jadi kalau kita lihat kemarin jam 2 ya, hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 itu rapat umum pemegang saham persetujuan untuk dividennya BBRI ya. Kalau salah, sebentar saya lihatkan di grup saya sebenarnya sebelumnya sudah ada yang share ya. Dividennya nanti yang akan dibagikan adalah kurang lebih sekitar 319 per saham dan dia sudah bagikan 84 per saham. Jadi yang kali ini dia bagikan 235 per saham ya. Kalau salah seperti itu ya. Hasil keputusan rapat umum pemegang sahamnya. Jadi kalau kita hitung 235 ya dibagi harga penutupan yang terakhir tanggal 1 Maret itu 6125. Jadi kurang lebih dividen yieldnya ya itu sekitar 3,8% dengan asumsi nanti pada saat cum date dia closingnya sama dengan posisi sekarang 6125, Anda akan mendapatkan dividen sekitar 3,8% ya, lumayan lah seperti itu ya untuk BBRI. Dan kalau kita lihat apakah nanti setelah dividen itu sahamnya bakalan turun Pak Sunar atau gimana ya. Coba saya lihatkan di aplikasi saya ya di sini ya. Ntar, jadi saya pakai trading view di sini. Sebentar saya lihatkan. Eh, untuk trading view-nya saya sharekan di sini sebentar ya. Aplikasinya. Soalnya kadang-kadang ini kalau di Telegram itu saya harus pak search aplikasinya dulu ya sebentar. Nah, ini BBRI. Nah, ini BBRI ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini D ya, ada indikator DD di sini itu dividen. Jadi kalau kita lihat dividen di sini, memang setelah dividen kebanyakan dia pullback ya. Pullback itu artinya koreksi turun, kemudian nggak lama lagi dia bisa naik lagi ya. Nah, setelah dividen ya, seperti itu ya. Ini untuk yang sebelumnya. Terus kalau kita lihat di sini pada saat cum date di sini ya, dia turun ya, turunnya juga nggak terlalu jauh sih, karena dividennya waktu itu juga nggak terlalu tinggi banget di atas 5% ya enggak. Kemudian dia cenderung sideways, nggak lama lagi dia breakout bahkan naik lagi ya. Ini di sini juga lama, juga sama sebelumnya di sini dia turun sedikit kemudian naik ya. Di sini D lagi saya coba mundur ke belakang. Di sini kalau kita lihat di 2022 dia setelah dividen cum date dia turun kemudian nggak lama lagi dia masih naik lagi. Jadi kalau kita lihat dari 2022 ya atau 2000 ini 2021 juga sama ya seperti itu. Jadi intinya di sini setelah akum di dividen dia memang koreksi, kemudian nggak lama lagi dia masih bisa naik lagi paling tidak 1,22%-an ya seperti itu ya. Jadi kesempatan untuk buy on weakness untuk BBRI ya. Dan juga yang lainnya juga sama, yang BMRI atau BCA juga sama, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak mesti kalau setelah akum di dividen terus dia pasti turun, nggak. Ya. Memang ada turun sedikit, kemudian dia nggak lama lagi sideways, kemudian dia berhasil breakout lagi ya. Itu yang sebelumnya. Tapi nggak pasti terjadi seperti itu tahun ini. Yang penting di sini, nah ini kesempatan untuk buy naik ke atas 6.200 atau 6.2250. 6.250 kita boleh buy, tambah lagi boleh. Breakout ke atas 6.375, target price berikutnya di 6.500 dan 6.750. Ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai nyicil buy untuk BBRI, BMRI, BBNI. Kalau BBCA masih belum ya. Masih 3 saham ya. Jadi buy-nya sedikit-sedikit. Memang banyak tapi buy-nya sedikit-sedikit. Saya anggap sebagai satu kesatuan ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup ya untuk BBRI masih cukup menarik.
Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat Bank Mandiri ini dia testing MA20-nya, MA20-nya mengarah ke atas. Harganya ini lagi testing MA20-nya. Ini kesempatan untuk buy on weakness. Anda pasang stop loss yang paling dekat di 6950. Ya mungkin kalau yang pasang stop loss di 6950 ya buy-nya sekarang terlalu dekat ya. Anda bisa pasang di 6800 untuk stop loss-nya atau maksimum di 6500. Itu maksimum ya. Nah, kalau mau buy high sell higher atau kalau dia naik lagi ke atas 7100 yang sudah punya mau tambah lagi boleh atau yang belum punya kalau mau buy boleh juga buy high sell higher target price berikutnya di 7400 dan 7700. Jadi untuk saham perbankan ini masih cukup bagus peluangnya untuk naik. Apakah ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan? Ya enggak juga sih ya seperti itu. Di saham itu sebenarnya pertanyaannya seringkali yang ditanyakan itu yang saya sering dengar di grup saya itu adalah Pak Sunar, apakah misalnya contoh ini ya, Bank Mandiri ini sahamnya bisa lagi naik ke atas 7.400 ya. Ya nggak ada yang tahu pasti. Saya tanya Pak Sunar juga nggak tahu apakah bisa naik atau enggaknya. Kalau pasti bisa naik ya saya borong semuanya aja. Ya kalau tiap kali yang saya ngomongkan pasti naik ya saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Surabaya, bukan di Indonesia, di dunia. Ya gimana enggak, Om? Pokoknya saya beli pasti naik kok. Ya kan? Ya apa yang saya beli selalu naik 100% atau 90% ke atas lah naik terus ya. Ya pasti jadi orang yang terkaya di dunia dong. Nggak usah kerja. Ya kalau saya bisa seperti itu, semua orang saya bagi-bagikan uangnya, saya juga terkenal ya. Begitu ya. Jadi orang yang powerful di dunia nanti saya ya seperti itu. Ya, enggak, kenyataannya kan memang market itu fluktuasi ya. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Oke, cukup. Nah, berikutnya BBNI ini juga testing MA20-nya, semua testing MA20-nya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya kurang lebih masih di atas MA20-nya, mau buy sekarang boleh, naik ke atas 6.000, tambah lagi average up, target price berikutnya sekitar 6.225, 6.400, dan 6.600. Ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy weakness, tunggu di 5.800 atau 5.425. Jadi turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita berusaha buy. Ya, strateginya seperti itu. Nah, cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBCA, ini masih sideways. Sideways-nya di area 9.800 sampai 10.000. Nah, areanya 9.700 ini menarik ya. Kalau untuk mau buy on weakness, kurang lebih sekitar 9.700 sampai 9.800 ya. Penutupan di 928, 9825. Untuk BBCA ini nanti juga ada meeting untuk pembagian dividen. Jadi buyback, yang mau buy on weakness tunggu aja di sana. Atau sekitar paling bawah sekitar 9450 sampai 9550 untuk BBCA ya kalau mau buy ya. Buy-nya nyicil aja, bertahap aja. Kalau turun jangan di average down ya. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya, kesempatan untuk buy. Ini sudah testing MA20-nya ya. Sebelumnya sudah testing, dia naik, berhasil, dia naik lagi. Nah ini testing lagi, kesempatan untuk buy on weakness. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 10.025, untuk BBCA masih bisa naik ke 10.200. Berikutnya lagi ya, saya kasih 10.400 saja bertahap ya. Jadi intinya untuk BBCA, selama dia masih bertahan di atasnya ini ya, 9.325 atau garis saya 9.450, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 10.000. Ya, seperti itu ya. Nah, mengenai nanti pembagian dividen, ya kan? Nah, untuk BBCA ini statistiknya juga sama yang saya tadi sebutkan di awal ya. Untuk saham perbankan yang big banks itu dia memang setelah pembagian dividen setelah kumdit ya dia ada turun ya kemudian sideways nggak lama lagi dia breakout jadi masih bisa untung 1 atau 2% biasanya nggak sampai 2 bulan ya paling lama sekitar 1 mingguan lebih lah ya atau 2 mingguan ya masih bisa cuan Anda masih dapat cuan lagi dari dividennya ya mudah-mudahan aja terulang kembali tahun ini tapi nggak ada yang pasti ya saya sebutkan nggak ada yang pasti itu berdasarkan statistik seperti itu sebelumnya ya. Tapi kita nggak akan tahu. Ya mudah-mudahan tetap sama. Lebih cukup. Berikutnya BNGA. Ini BNGA juga kesempatan untuk mau buy minus silakan ya. Ini dia testing MA20-nya. Kalau dia pullback selama dia bertahan di atas MA20-nya, MA20-nya mengarah ke atas, dia masih bisa naik ke atas 20.000 lagi dengan targetnya 2.100 dan 2.200. Ini ada checkpointnya 2140 ya. Jadi kalau dia breakout dari all time high sebelumnya di sini 2140 ya kita tambah lagi target price berikutnya 2.200 dan 2.400. Jadi all time high-nya untuk BNGA ini sebenarnya kalau kita mundur ke belakang 2010 ya, itu 2.600-an ya, begitu ya. Jadi jauh ya, begitu ya. Nah, ini untuk BNGA memang kadang-kadang lemot ya. Jangan kaget ya, karena ini sebelumnya dia lemot ya. Jadi bisa aja nanti dia sideways di antara range 1850 sampai 2100-an mungkin nanti ya. Fluktuasinya mungkin di sana. Ya, atau paling diperkecil ya. Mungkin sekitar area 1850 sampai 2000-an ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 2000 ya mungkin sekitar 1850 sampai 2000-an. Sideways kayak seperti ini lama ya panjangnya. Eh, tapi nggak pasti. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 2020 ya kita boleh tambah lagi atau average up. Ya.
Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBTN. BBTN mulai naik ikutan. Nah, BBTN ini terus terang aja salah satu saham yang saya sebut istilahnya itu saya sering nyindir sebelumnya ya. Ada yang bilang di grup saya, "Eh, kalau invest di big banks ya, nggak perlu khawatir ya. Nanti kalau turun ya kesempatan beli lagi murah every stone, every stone, every stone ya seperti itu." Nah, kenyataannya ada big banks ya. Dulunya di masa kejayaannya dia big banks karena market kapitalisasi pasarnya tiba-tiba melonjak naik ya seperti itu ya. Bank terbesar kalau pokoknya kalau naik tinggi ya ya big bank orang-orang sebutnya seperti itu ya. Ya bukan berdasarkan asetnya 30 triliun ya. Buku 4 enggak. Ya big bank. Ini Poland ya. Dia artinya dulu dia masa kejayaannya sekitar bisa naik sekitar 3.700 lebih ya seperti itu ya. Nah, itu sebelum aksi korporasi right issue. Jadi BBTN ini sebelumnya saya lupa tahun berapa dia ada aksi korporasi right issue, penerbitan saham baru. Sehingga sahamnya lesu lama di bawah ya, seperti itu ya. Jadi untuk BBTN ini boleh dikatakan fallen big bank ya, seperti itu ya. Sebelumnya dia big bank di masa kejayaannya dulu. Ya. Sampai sekarang dia susah banget loh. Ini beberapa tahun ini. 2018 kan, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 6 tahun nggak naik-naik nggak seperti itu ya, tetap sama di stabil di sekitar antara 1.150 sampai maksimum ya paling ini 1.900 lebih kemudian dia turun ya ini 108 lebih ya seperti itu, turunnya juga jauh sampai 1.200 ya seperti itu ya, jadi dia susah banget naik ke atas 2.000, tapi kita juga jangan kaku kalau misalnya dulunya bagus ya kemudian turun jelek ya bukan berarti tetap nanti ke depannya jelek. Enggak. Jangan terlalu kaku seperti itu ya. Bukan berarti sekarang jelek. Enggak. Ini sekarang sudah mulai bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Ya. Selama bertahan di atas 1.400 untuk BBTN, dia masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 1.500. Ini kesempatan untuk buy. Buy-nya nyicil aja. Stop loss-nya di 1.400. Maksimum di 1.340. Kalau mau tunggu buy on weakness di 1.340 boleh juga. Ini yang paling bawah 1.300 saya hapus saja. Karena kalau Anda tunggu di 1.300 nanti takutnya uptrendnya sudah selesai. Ya. Proyeknya sudah selesai, anak ke bagian cuci piring. Jadi jangan terlalu bawah juga kalau buy minus. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Kita KPS berikutnya 1.500, 1.560 dan 1.640. Ya sejauh ini arahnya MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Itu untuk BBTN. Ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Ini sudah saya bahas 6 saham perbankan. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Yang sebelumnya saya sudah buat mengenai filter tambahan baru ya. Jadi Sunar Superseed sudah saya upgrade ke filter baru, saya tambahin standar deviasi yang paling penting ya. Kadang-kadang kan pertanyaan kita ya, kalau kita mau beli saham, apakah ketinggian atau enggak Pak Sunar kalau kita masuk di saham ini ya? Apakah sudah ketinggalan? Nah, itu saya tambahkan filter standar deviasi supaya tahu kira-kira seberapa besar resikonya ya seperti itu terhadap MA20-nya, deviasi atau penyimpangannya seperti itu ya. Saya sudah bahas di video yang sebelumnya, linknya dari video deskripsi bawah ini. Kalau yang mau nonton, eh, seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.